mulai ya. Aku udah telat nih. Telat berapa menit tadi? 5 menitan. Kita mulai. Hari ini IHSG-nya naik. Ada gap up gitu. Ntar rapiin dulu chartnya. Posisi chartnya nggak pas. Ya, jadi hari ini IHSG-nya gap up, cuman value transaksinya kecil, 8,55 triliun aja. Udah lebih jelas ya. Jadi value transaksi cuman 8,55 triliun. IHSG naik, yang bikin naik udah pasti nih, kalau nggak saham big cap banking ya saham teknologi ya. Kita lihat untuk big cap bankingnya, yang pertama dari BCA dulu. Hari ini naik juga, cuman naiknya dia masih dalam downtrendnya gitu, jadi masih bisa koreksi lagi. Terus kemudian BRI, ini technical rebound sementara aja, sempat naik dikit terus turun. Terus BMRI di sini juga sempat dia naik, ada gap up, tapi ini aku lihat juga temporer. Terus BBNI dia naik, ada gap up juga, ini sifatnya juga temporer meskipun dia volumenya tinggi. Nah, untuk saham-saham big cap banking ini teman-teman masih punya. Jadi kemarin dan 2 hari yang lalu udah saya mention untuk yang belum punya beli BCA atau BNI ya. Jadi BCA atau BNI. Nah, jadi teman-teman yang udah dapat kongres ya, yang belum punya ya udah tunggu turun lagi aja. Oke, terus kita mau lihat untuk saham-saham big cap perbankan yang lainnya. Bukan big cap perbankan deh. Kita mau lihat saham-saham big cap lainnya selain perbankan. Kapitalisasi gede kita mau lihat dari saham Arto dan juga MTEK, terus kemudian Astra International. Ya, ini Arto ya. Kapan hari ini dia sempat mengalami technical rebound dengan volume transaksi sangat tinggi, terus hari ini dia naik lagi tuh ngebentuk higher low. Dan ini potensi dia jadi sideways, dari downtrend jadi sideways. Jadi sebelumnya kan downtrend banget di sini. Ini bisa dilihat di sini tuh sebelumnya downtrend banget. Nah, Arto ini dia potensi jadi sideways ya. Masih belum terlalu bagus, jadi jangan buru-buru di Artonya, jangan buru-buru. Kanjeng Dila, BCA masih bisa turun terus ya, aku nunggu di bawah aja. Kalau nawar BCA jangan pelit-pelit ya, mending dapat kemahalan dikit daripada nggak dapat sama sekali. Terus karena dia lagi bagus, likuiditasnya dia juga lagi oke, banyak duitnya. BCA lagi banyak duit nih, bukan cuma BCA, saham-saham big banks lainnya juga demikian. Kinerjanya sangat bagus. Nah, MTEK hari ini ada tanda reversal, cuman jangan masuk dulu. Masih sangat-sangat spekulatif sekali kalau masuk sekarang. Nah, seperti yang saya mention beberapa hari kemarin bahwa meskipun market turun, meskipun market jadi sideways, tetap ada saham-saham yang bisa ditradingin, yaitu saham-saham yang bekas breakout. Jadi sideways-nya tuh bukan sideways yang balik jadi downtrend, enggak, tapi sideways yang dia habis breakout terus kemudian ada sideways normal gitu. Beberapa di antaranya sektor retail, kita coba lihat saham S Hardware. Ya, ini S Hardware kan sempat breakout terus kemudian konsolidasi. Nah, ini dia kena support, ada potensi mantul lagi, dan M-Trade udah masuk dari beberapa hari kemarin. Terus kemudian kita akan lihat saham Ramayana. Sama ya, untuk Ramayana ini dia ada pantulan gitu, cuman karena dia habis breakdown dari sideways-nya jadi downtrend, ini pantulannya sifatnya akan terbatas sampai sekitaran 665 aja. Nah, jadi kita lebih memilih era Jaya Swasembada. Ini yang saya maksud tadi, dia bekas breakout terus kemudian dia konsolidasi. Hari ini dia mantul, mulai keluar hijau gitu, dan kita ada spekulatif buy on weakness. Kemungkinan kita akan ngeholdnya nggak lama-lama untuk swing trading karena dia masuk masa sideways. Sideways-nya masih sehat untuk era ini. Terus yang lain yang menarik hari ini tadi kita lagi watch untuk saham Tebik ya. Tebik ini tadi masuk
Untuk jangka menengah, kenapa jangka menengah? Karena untuk jangka pendeknya nanggung banget. Kalau jangka pendek itu dia paling upside-nya sampai 23.30 aja. Nah, kalau 23.30 tuh udah deket banget dengan harga sekarang. Ini aku geser dikit. $23.30 udah deket banget dengan harga sekarang ya. Jadi ini untuk jangka menengahnya kita masuk karena jangka menengah itu upside-nya masih lebih jauh ya. Harapannya dia bisa breakout dari 23.30 kemudian masuk jadi tren naik. Sedangkan untuk jangka pendeknya swing trading kita wait and see dulu ya, karena udah deket banget dengan resisten. Oke, terus kita mau lihat Astra International. Ada pantulan dikit, ini bakalan sideways. Astra ini bakalan sideways range 58 sampai 62. Jadi normal aja sideways-nya. Nah, kita ada entry untuk jangka pendek dan juga kita masih ada buat jangka menengah. Kalau jangka menengah masih masuk area beli juga untuk jangka menengahnya. Astra International kita lagi nunggu dividennya. Halo Brand, how are you? Trading pakai harapan boleh ya? Enggak boleh sih. Oke, kalau gitu jangan pakai harapan. Antisipasinya. Oke, kita mau lihat saham yang lain. Hari ini tadi juga ada sektor teknologi cukup aktif, SCMA. Ini bisa mantul dari area support. SCMA ini setidaknya sampai 222 sampai 226 gitu. Apakah dia akan sampai 236? Ada kemungkinan, cuman kemungkinan besar sampai 226 atau 230 lah di sini. Terus kita mau lihat Breeze ya. Ini termasuk saham yang sideways bekas breakout juga, dan patternnya dia membentuk pattern penan cukup bagus, ketahan MA20 nya terus, jadi dia ketahan MA20 sebagai support yang di sini cukup rapi ya. Perkiraan saya sih bakalan zigzagnya lebih luas sih, dia akan sampai ke 1500 sampai 1670-an di sini gitu. Jadi dia nggak akan bertahan di MA20 terus, tapi kalau misalkan dia turun dari MA20 selama dia di atas 1505 ini masih oke. Kenapa cut loss rasanya berat banget? Aku mau ngejawab satu pertanyaan ini. Bagus, kenapa cut loss rasanya berat banget? Karena ekspektasinya di awal trading itu maunya cuan terus gitu. Padahal mindset yang perlu ditanamkan untuk seorang trader atau investor pemula adalah di saham tuh pasti ada resikonya. Yang namanya resiko atau kerugian itu tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalisir, bisa diantisipasi. Kesimpulannya, kalau ekspektasi di awal udah mau cuan terus, tidak mempersiapkan diri siap dengan risiko, ya jadi cut loss jadi terasa berat. Itu yang pertama. Yang kedua, cut loss jadi terasa berat jika porsi tradingnya kegedean. Maka dari itu kecilin. Ya, jadi jangan cuma siap dengan cuannya, tapi siap dengan risiko. Porsi trading kurangin, kecilin. Saya baca satu buku Atomic Habit, dia bilang yang terpenting dalam membangun habit itu start small and start easy dulu gitu. Jadi dalam trading itu habit yang dibangun bukan habit beli sahamnya, tapi habit yang dibangun dalam trading ini adalah habit untuk belajarnya ya. Jadi start small and start easy. Oke? Bahas sentimen dari The Fed. Oke, aku akan bahas sentimen global sebentar ya. Aku bahas sentimen global, tapi kali ini aku bahas dari China dulu. Inflasi di China ini beda dengan Amerika. Kalau di Amerika diharapkan inflasinya turun, kalau di China ini malah diharapkan inflasinya bukan naik sih, tapi sustainable gitu.
Jadi bukan diharapkan turun-turun banget juga karena mereka mau ekonominya lebih bergerak. Nah, tapi kenyataannya inflasi di China ini turun ke level 1% dari sebelumnya 2,1%. Ini di bawah ekspektasi konsensus analis yang proyeksinya malah bisa sampai ke angka 1,9% gitu. Jadi ada perlambatan perekonomian di China. Dalam pemulihan ekonomi China after pandemi ini agak-agak slow down dikit, nggak bisa secepat yang dibayangkan. Nah, terus Amerika, gimana nih Amerika? Jobless claim-nya Amerika ini diperkirakan akan naik 195.000 dari sebelumnya 190.000. Artinya gimana? Artinya jumlah penganggurannya akan sedikit lebih banyak ya. Jadi kalau sebelumnya pasar tenaga kerja Amerika itu ketat sekali, pasar tenaga kerja Amerika ketat itu artinya jumlah penganggurannya semakin sedikit. Nah, sekarang penganggurannya mulai agak banyak lagi gitu, mulai sedikit bertambah gitu ya. Terus gimana dong efeknya? Kalau pengangguran di Amerika itu dikit, ya pasar tenaga kerjanya bagus atau ketat, itu membuat inflasi jadi naik. Tapi kalau pasar tenaga kerjanya di sini agak longgar, artinya pengangguran makin banyak, itu inflasinya justru makin berkurang karena jumlah penghasilan masyarakat juga berkurang kan, uang beredar juga berkurang. Nah, di sini justru malah bisa bikin The Fed untuk memperlambat kenaikan suku bunga. Tapi kemarin udah diumumin bahwa The Fed akan naikin suku bunga sampai bulan Juni gitu. Jadi ya kayaknya nggak ngefek sih, mau turun dikit ininya tenaga kerjanya. Ada fluktuasi lah pastinya. Tapi tetap The Fed akan naikin suku bunga sampai Juni, itu udah diumumkan. Jadi saham masih akan sideways, terus naiknya juga akan bertahap, nggak akan cepat banget di Maret atau April seperti perkiraan sebelumnya, karena perkiraan sebelumnya tuh diperkirakan The Fed akan naikin suku bunganya tuh maksimal di Maret atau April. Oke, sekarang kita mau bahas untuk saham INTP, semen ya. Buat saham INTP ini trennya dia udah lebih bagus, dia nggak di tren sideways lagi ya, jadi trennya udah mulai agak-agak naik gitu. Kalau tren sidewaysnya sebelumnya di angka 10.650, dia udah naik jadi tren uptrend ya. Dalam jangka menengah, ini jangka menengahnya dia naik, tapi jangka pendeknya dia sideways. Nah, kalau dia sideways, tipsnya gimana? Pastinya kalau sideways kita banyak wait and see-nya. Kalau sideways mau swing trading di area mana? Di support sekitaran 11.000 untuk swing tradingnya INTP. Tapi kita mesti nge-watch lagi, kalau dia kena 11.000 dia bisa membentuk pattern double tops gitu. Oke. Pertanyaan dari Michael Enggar, kalau ARA dan ARB simetris apakah lebih baik swing trading? Enggak, ARA dan ARB simetris tuh sebenarnya bukan soal swing trading atau scalping. ARA dan ARB simetris tuh soal memilih saham yang kapitalisasi dan juga likuiditasnya tuh lebih besar, lebih bagus. Saya udah bikinin satu konten, nanti saya pin aja deh. Saya minta tim saya coba. Ya, jadi tim coach yang nonton ini aku minta URL, aku konten ARB AR aku, tolong WA saya, nanti saya mau pin. Ya, jadi intinya lebih memperhatikan likuiditas dan kapitalisasi saham. Jangan pilih saham yang gorengan banget gitu. Fails Travel, untuk mulai belajar trading gimana caranya? Download aja aplikasi mTrade, dan itu banyak konten-konten yang gratis juga gitu. Nomor satu banget, ngikutin IG Live dulu. Terus kemudian yang kedua, start small, pakai uang kecil dulu, dan jangan terburu-buru beli saham. Kalau ada ikut VIP mTrade, saya sarankan buat belajar dulu ya. Jadi mungkin sebulan pertama tuh jangan buru-buru beli saham. Kalau mau beli pakai modal kecil dulu. Jadi intinya jangan buru-buru cuan. Terus belajar analisis teknikal, banyak materi di mTrade. Ada juga di workshop Super Trader, tapi masih nunggu bulan April nanti. Sekarang bisa daftar sih sebenarnya. Oh, Sabtu nanti
ada seminar cuantastik pengantar strategi trading, dan ini dedikasi gratis buat teman-teman pemula dengan kode cuan11. Langsung ke mtrade.id/cuantastik. Ini ada yang menarik dari Barli Samudra, dia bilang kalau trading kecil cuan, gede boncos. Gimana dong? Trading modal kecil cuan, modal gede boncos. Itu artinya psikologi tradingnya yang nggak siap. Atau ketika dia nambahin modal, itu harga sahamnya udah ketinggian. Jadi biasanya orang itu nambahin modal karena dia cuan kan, cuan, tambahin modal sampai di atas. Nah, dia nggak sadar padahal di atas tuh udah tanda distribusi, udah mulai distribusi gitu. Jadi malah tambahin modal terus, jadi malah boncos di atas. Makanya yang perlu diperhatikan supaya nggak boncos dengan modal besar adalah yang pertama, tren harga saham dulu. Mesti bisa ngebaca tren harga saham. Sabtu nanti ada diajarin di mtrade.id/cuantastik dengan kode promo cuan11. Teman-teman belajar baca tren. Kemudian yang kedua, selain belajar ngebaca tren, mesti siapin mental juga ya. Jadi mesti siapin mental tuh artinya gini, kalau teman-teman trading tanpa modal, demo trading itu biasanya cuan terus. Tapi begitu pakai modal jadi rugi. Kenapa? Karena takut hilang. Nah, cara menyiapkan mental adalah seperti yang saya bilang tadi, punya ekspektasi di awal, sadar bahwa dalam trading ada resiko gitu. Oke, terus aku mau bahas saham SMBR. Semen ya, masih di semen SMBR. Semen Batu Raja. Dia punya laporan keuangan, ini laba bersihnya SMBR ini naik 103% di 94,82 miliar. Meskipun pendapatannya naik di 7,42%. Nah, kenapa laba bersihnya naik 103% ini didorong pendapatan yang paling banyak berasal dari penjualan pada pihak ketiga 1,84 triliun gitu. Nah, selain itu pastinya ada efisiensi. Kalau naik penjualan cuma 7,42%, tapi labanya bisa naik sampai 100%, itu pasti ada efisiensi biaya. Terlihat pada turunnya beban penjualan 1,2%. Nah, jadi teman-teman pebisnis, cara cuan bukan cuma dengan naikin laba, tapi juga dengan turunin biaya. Oke. Ya, ini SMBR, dia lagi ngebentuk pattern double bottom gitu. Pattern double bottom di sini. Belum tentu dia sampai ke 422, bakalan dia ada koreksi dulu ya. Jadi normal correction. Kita wait and see dulu ya. Wow, Onal99 DM saya dong. Wah, 4 tahun ikut mtrade, aku kasih kaos deh lengkap dengan tanda tangan aku. Oke, thank you so much ya. Onal99, 4 tahun ikut mtrade, puji Tuhan dari tahun pertama terus sekarang udah lebih membaik, mental dapat, cuan juga dapat. Iya, 4 tahun yang lalu 2019 berarti itu tahun berisi. Nice, thank you. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan dengan saham Akra. Okidoki. Akra ya, Akra nih dia banyak sentimen sih, bagus nih. Jadi Akra kan punya lahan buat industrial ya, di Gresik, Jawa Timur, JP, Java Integrated Industrial and Port Estate. Nah, ini tuh ada satu pabrik namanya Hailiang Group, itu bangun pabrik di lahan Akra senilai 849 juta US dollar gitu. Nah, ini perusahaan apa sih? Dia tuh perusahaan produsen pipa dan batang tembaga terbesar di dunia. Bakalan ngebangun pabrik copper foil baterai mobil listrik gitu untuk electric vehicle di JP-nya Akra. Dan tahun 2023 ini Akra akan menetapkan target penjualan lahan industri JP itu sekitaran 70 sampai 75 hektar, lebih tinggi dari tahun 2022 yang waktu itu hanya sebesar 45 hektar. Akra secara teknikal berdasarkan chart tanggal 9 Maret 2023. Mari kita lihat, ini sangat menarik sekali.
Akra tuh M-Trade ada rekom di 21 Februari di sini ya. 13.30 ya, sekitar 13.30-an. Jadi saat ini untuk posisinya Akra juga masih cuan di M-Trade. Mungkin sekitar 13.30 itu berarti 13.30 tuh harga atasnya. Jadi sekarang sekitar 5%, jangka menengah cuannya sempat waktu itu cuan 9%. Kita masih ngehold untuk jangka menengahnya. Dan ini cakep patternnya Akra. Kalau aku bisa zoom out chartnya tuh, ini awalnya uptrend, terus kemudian dia konsolidasi. Sekarang udah mulai bullish reversal lagi. Jadi ini konsolidasi sempat lumayan turun. Ini udah mulai ngebentuk higher low. Ini low pertama, ini low kedua, dan ini low yang ketiga. Nah, jadi ini menarik nih. M-Trade tadi ada masuk. Nah, kalau misalkan besok naik ya tinggal ngehold. Besok udah agak telat gitu. Tapi ya ini Akra masih menarik untuk jangka pendeknya sampai 14.50, 14.65-an bisa. Jangka menengah bisa sampai 15.60. Berapa lama sih jangka pendek, jangka menengah? Jangka pendeknya sekitaran beberapa hari aja. Jangka menengah itu mungkin sekitaran 1-3 bulan. Cakep. Sama apa ya? Mau bahas apa lagi ya? Di RMA 6 orang minta bahas di RMA, 7 sama yang ngepost. Nah ini hati-hati nih yang hobi nanya, yang masih penasaran dengan ARA dan ARB simetris. Saham kayak gini nih kalian mesti hati-hati banget. Pokoknya saham kalau chartnya naik terus tuh nggak ada konsolidasinya tuh malah justru harus hati-hati. Yang normal ada konsolidasinya. Konsolidasi tuh sideways ya. Ini masih mendingan nih. Ini ada konsolidasi dikit. Tapi kalau misalkan naik terus ini kan 15%. Terus chartnya ini udah hampir vertikal. Hari ini 7%, kalau besok naik lagi vertikal, saya sih nggak mau meresikokan. Ya sekarang sih belum ARB simetris. Cuman nanti kalau udah mulai ARB simetris di 1 April kalau nggak salah tuh, kalian mesti hindarin saham-saham yang kayak gini, naiknya cepet banget, terus ini juga likuiditas dan kapitalisasinya kayaknya nggak terlalu besar deh. Sebentar ya. Oke. Abis WA my husband minta di GoFoodin. Nah, tiba-tiba kepengen bandeng dalam sarang. Lagi ajilat bisa kepengen makan. Oke. Mari kita lihat Java. Java jangan dulu deh. Sementara jangan dulu. Besok kalau bagus dikasih tahu di M-Trade real time. Sekarang jangan dulu. Downtrend. Kita habis cut loss Java. Dikit sih, 0-4%. Yang jangka menengah impas ya, -1 sampai +2. Oke. MDKA. Ya, MDK ini dia potensi untuk turun lagi, koreksi lagi sampai ke 3950-an. Jadi hati-hati ya. Hari ini tadi hijau tapi kita belum mau masuk. Antam BBTN.
question nih, banyak yang nanya Antam. Oke. Masih downtrend, bentar lagi deh ya Antamnya ya, bentar lagi ya. Ini nunggu kena support 1830 atau 1770-an. Strong downtrend. Kalau misalkan tiba-tiba ada reversal bagus, kita akan kasih tahu secara real time di mTrade. Tapi chart per hari ini belum. Terus ini ada yang nanya lagi, BBTN banyak yang nanya. Valuasinya masih bagus, masih oke, properti juga masih potensial, BBTN menarik sih buat investasi jangka panjang, buat trading tadi juga menarik. Mau nunggu sampai 12.30 pun boleh, karena tadi naiknya dengan volume kecil. RAS udah dibahas tadi. SRTG wait and see dulu ya. SRTG wait and see dulu. Hari ini technical reboundnya juga volumenya nggak terlalu besar. Hari ini banyak saham yang technical rebound, tapi volumenya kecil dan value bursa juga kecil. Kalau mau masuk lagi wait and see dulu. Kemarin mTrade habis cut loss. Oke, terus BBTN aku udah jawab. Di RMA kayaknya tadi aku udah bahas. Aku udah bahas tadi di RMA. TLKM. 6 orang nanya TLKM. Masih belum berubah sih. Jadi chartnya masih belum banyak berubah dari kemarin. Hari ini naik normal-normal aja. Jadi pantulan jangka pendek aja, nanggung kalau masuk di posisi kayak gini. Besok kalau naik lagi udah kena resisten, kalau turun pun juga masih di tengah-tengah. Jadi wait and see dulu. Besok ada watchlist dari mTrade, ada beberapa watchlist. Kita bahas di morning briefing besok ya. Jadi teman-teman, Sabtu nanti ada cuantastik untuk strategi trading basic buat yang baru mau mulai trading ya. Buat yang mau ngulang juga nggak apa-apa, kita akan ajarin dasar swing trading, bedanya apa sama super trader. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik dengan kode promo cuan11 ya. Dan jangan lupa workshop Super Trader Express tanggal 1 April nanti. Investasinya tiap Senin tuh naik. Jadi ini masih early bird 5, diskonnya makin dikit, teman-teman langsung aja daftar. Saya Ellen May, salam profit, thank you buat yang udah nonton, dadah. Mau makan dulu. Dah. ARA dan ARB simetris nanti aku pin, ada bikin konten. Thanks ya.